Halo, salam saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent dari Ketujuh Jemaat Yesus di Pulau. Nah, sekarang dalam pelajaran dari Kamis, judulnya adalah Kitab Suci dan Kebenaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus yang mengajar kami. Dengan demikian, pelajaran kami simak pada kesempatan ini boleh menolong kami semakin lebih punya giat untuk mempelajari firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di seluruh kitab Injil, kitab suci memainkan peranan yang penting untuk memberitahu kita tentang Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan itulah tema besar untuk Sekolah Sahabat di pekan ini. Kitab suci juga menyingkapkan kebenaran khususnya mengenai siapa Yesus dan apa yang Dia telah lakukan bagi kita. Namun tidak hanya perjanjian baru, yang tentunya kalau bicara perjanjian baru, semua sangat jelas bicara mengenai Yesus. Tapi perjanjian lama pun juga demikian. Kalau kita membaca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-27, dikatakan, kemudian mulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi, Dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Inilah penjelasan Yesus kepada dua orang murid yang melakukan perjalanan menuju ke Emmaus. Untuk menjelaskan mengenai misi Mesiasnya, mengapa Dia harus mati. Yesus mengatakan kitab Musa dan kitab para nabi menjelaskan tentang Yesus di dalam kitab suci, tentunya adalah perjanjian lama karena waktu itu perjanjian baru belumlah ditulis. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-39 juga mengatakan, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kembali Yesus mengatakan bahwa kitab suci dalam hal ini sekali lagi perjanjian lama berbicara mengenai Yesus atau bersaksi mengenai Yesus. Jika perjanjian lama bicara mengenai Yesus, tentunya perjanjian baru jauh lebih lagi, saudara. Tapi ada satu hal yang kemudian diucapkan Yesus di ayat yang ke-40. Yohanes 5 ayat yang ke-40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara, tentunya menjadi hal yang kesalahan besar kalau kita mempelajari firman Tuhan namun tidak datang kepada Yesus. Itulah yang dibuat oleh para pemimpin agama Yahudi dahulu kala. Dan seharusnya kita tidak mengulanginya, bahwa kita pelajari firman, kita sering menyimak video rohani seperti ini, namun bila mana tidak membuat kita menemukan Yesus dalam pembelajaran firman kita, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Tentunya sesuatu yang cilaka ya kalau misalkan dalam sebuah rumah tangga menikah mungkin sudah puluhan tahun namun tidak saling mengenal. Hidup serumah tapi tidak saling mengenal. Begitu pula sebagai orang Kristen, kita belajar firman Tuhan namun tidak mengenal Yesus oleh karena tidak datang kepadanya. Oleh karena itu, pelajari firman, datang kepadanya supaya kita boleh mengenal Dia. Baik, jadi kita lihat kitab suci dan kebenaran. Kebenaran adalah bicara Yesus sendiri dan kitab suci mengatakan mengenai Yesus. Di sisi yang lain, Alkitab meskipun bukanlah buku ilmu pengetahuan, dalam Alkitab kita tidak tahu bagaimana contohnya atom itu dibelah, atau Alkitab juga tidak memberitahu bagaimana seorang dokter bedah melakukan operasi otak atau operasi bagian susunan tubuh yang lain. Namun Alkitab juga menunjukkan peranan yang penting. Alkitab menyediakan konteks yang jelas di mana di dalamnya contohnya alam semesta kita punya makna. Kita mungkin berpikir, apa alam semesta ini? Tujuannya untuk apa? Mungkin saudara pencipta alam dan Anda punya rekan atau komunitas pencipta alam. Tapi sebagai seorang Kristen, tentunya kita tahu lebih banyak apa tujuan daripada alam semesta ini. Karena di dalam Roma 1 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu daripada Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi kita lihat bahwa alam semesta yang tentunya adalah karya ciptaan Tuhan, itu menyatakan kekuatan Tuhan, menyatakan keilahiannya, menyatakan sifat-sifat Tuhan, menyatakan tabiat Tuhan. Sehingga seperti yang tadi saya ilustrasikan, kalau Anda pecinta alam, Anda punya komunitas pecinta alam, sebagai seorang Kristen, kita jauh atau Anda jauh lebih untung menjadi seorang pecinta alam yang sebagai orang Kristen, karena lewat Alkitab kita diberitahu bahwa alam semesta ini ciptaan Tuhan, menyatakan kekuatan Tuhan, menyatakan keilahian Tuhan. Sehingga tentunya saudara, seseorang tidak perlu menjadi ateis kalau dia sadar bahwa di balik alam semesta yang luar biasa ini ada desainer keren
Atau mungkin saat kita belajar anatomi tubuh kita, syaraf yang konon katanya ada jutaan atau bahkan miliaran susunan syaraf di dalam tubuh kita. Apakah ada seorang dokter yang begitu cerdas yang bisa menciptakan semuanya itu? Tentu saja tidak. Adalah Tuhan sebagai seorang desainer yang luar biasa yang menciptakan tubuh kita, alam semesta ini. Jadi saudara, kita lihat lewat firman Tuhan kita bisa mengenal Yesus. Lewat firman Tuhan kita bisa melihat bahwa semua ciptaan Tuhan ini menyatakan mengenai Tuhan. Sehingga hari demi hari biarlah kita boleh mempelajari firman Tuhan, bukan untuk mengagumi tulisan sastranya, contohnya dalam kitab Mazmur dan dalam kitab Amsal punya kualitas sastra yang luar biasa, tapi kita belajar itu hanya adalah untuk semakin mengenal Tuhan, semakin memperkaya pengetahuan kita akan Dia, untuk datang kepadanya, sehingga kita boleh memiliki hubungan dengan Yesus sebagai jalan, sumber kebenaran dan sumber kehidupan. Demikian pelajaran Selasa Sabat di hari Kamis. Tuhan memberkati kita.